Ya, halo semuanya. Dengan Leon di sini. Setelah bulan lalu ya kita review dan mechanical keyboard. Ada Rexus Daxam 71 klasik yang non wireless dan ada dari K871 yang wireless. Kali ini kita mau nge-review keyboard wireless lagi, keluaran dari Rexus, yaitu Daxa M84 Pro. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Nah, oke, di sini yang pertama kali kita bahas adalah boxnya. Selain fitur-fitur, sebelum fitur-fiturnya, sorry. Di sini aku nggak akan bahas banyak-banyak soal boxnya. Standar kayak box Daxam 71 yang klasik maupun yang pro. Buat kelengkapannya ada buku panduan, buku garansi, keycaps atau switch puller, keycaps cadangan, switch cadangan, dan stand keyboard. Sisanya mirip sama Rexus Daxam 71 klasik atau pro. Selanjutnya ya, setelah tadi kita udah sedikit bahas tentang boxnya, kita bahas tentang build quality dari keyboard ini ya. Build quality dari keyboard ini, menurutku keyboard ini build quality-nya sudah cukup rigid, gak bisa dibengkok-bengkokin gitu, nggak bisa, solid ya dia, meski bahannya masih plastik. Terus keyboard ini model framenya bisa dicopot gitu, kayak gini nih, ntar, nah kayak gini, dicopot, caranya gampang, tinggal ditarik aja dari keyboardnya dan kelar deh. Menurutku ini cukup menarik ya, karena selain memudahkan kita dalam mencabut-cabut keycapsnya, kita kayaknya bakal ada kemungkinan bisa upgrade frame ini kalau emang nanti di luar sana ada orang yang jual custom frame-nya. Bayangin plastik frame ini ya, diganti dengan aluminium frame, pasti feel-nya bakal jauh lebih mewah dan berat sih. Mewah dan compact lah, mewah dan compact. Aku yakin ngelihat pengalaman kemarin sempat megang Keychron K2V2 ya, yang framenya aluminium itu bobotnya jadi lebih berat, jadi lebih berbobot lah. Emang bodinya emang kerasa mantep banget. Oke, selanjutnya kita ngomongin fitur. Nggak seperti biasa, keyboard ini RGB ya, mode RGB-nya banyak, bisa disetting lewat software ataupun langsung dipencet di keyboardnya. Ini dipencet VN Home ya. Cuma nggak akan bahas kayak gimana cara mencet-mencetnya. Kayak biasa, fitur RGB-nya banyak dan aku nggak serk gitu loh sama pilihan mode RGB yang dikasih sama Rexus. Aku selalu suka mode RGB-nya banyak. Terus nyinggung software tadi, bisa disetting lewat software kan. Buat keyboard ini dia itu instalasinya agak berbeda. Sebelum install kalian harus update firmware dulu, tapi tenang aja, itu caranya gampang. Udah dijelasin secara lengkap di panduan yang Rexus kasih. Selanjutnya kita ngomongin Bluetooth. Buat Bluetooth dari keyboard ini tuh dia bisa nyambung hingga 5 device, tapi aku sendiri emang nggak pernah pakai sampai lebih dari satu device. Untuk koneksi Bluetoothnya, sepengalaman aku ya pakai keyboard ini, aku jarang banget yang namanya mengalami delay. Jadi bisa dibilang udah nyaman lah buat ketik-ketik dan main game ringan ya, atau bahkan game kompetitif kayak Valorant. Awal-awal aku pakai keyboard ini sih aku selalu main Valorant ya, dan itu jarang banget yang namanya mengalami delay lah. Maksudku apa yang aku input tuh langsung keluar juga di Valorant. Dan selama pemakaian ini juga bisa dibilang aku jarang banget ngalamin yang namanya distraksi sinyal. Paling kalau baterainya udah kelihatan mau habis, dia kayak bakal mungkin aku rasanya slipnya lebih cepat sih, slip buat RGB-nya slipnya lebih cepat. Ya agak mulai delay gitu. Bukan delay sih, mungkin kayak sinyalnya terdistraksi gitu loh. Terus ya solusinya ya tinggal dicolok, jadi kayak ketika baterainya habis tinggal colok USB, ketika baterainya full USB-nya cabut, pakai Bluetooth-nya, kelar sih, gampang. Rexus Daxam 84 Pro Bluetooth-nya mantep. Oke, sekalian ngomongin Bluetooth ya, sekalian kita ngomongin kapasitas baterai ya. Baterai keyboard ini itu kapasitasnya adalah 3750 mAh, 2 kali lipat lebih besar daripada dari K871 yang kemarin aku sempat review ya. Dengan baterai sebesar ini tuh ngecharge-nya sampai full mungkin bisa 3 jam kurang lebih. Itu bisa dipakai lebih dari 36 jam.
Aku berani jamin karena dengan pemakaianku yang 12 jam selama 3 hari berturut-turut, dia nggak mati ya. Kayak yang aku bilang, mungkin di ujung hari ketiga itu dia sleepnya lebih cepat, dan kadang-kadang agak ada delay sinyalnya. Terus ya alasan itu juga alasan dari kapasitas baterainya yang besar, itulah yang buat aku ngejual keyboard Keychron K2V2 aku. Karena K2V2 yang aku beli itu dia belum hot swap ya, dan ya akhirnya aku beralih ke Rexus Daksa 84 Pro ya, meskipun plastik frame, dia udah hot swap dan harganya emang lebih murah sih. Rexus mantap ya. Kayaknya udah banyak banget yang aku bacotin ya, nggak tahu sih banyak atau enggak ya, tapi bodo amat. Kita langsung merasakan gimana sih typing test dari Rexus Daksa 84 Pro ini. Oh ya, aku tadi juga belum sempat mention ya, kayak keyboard yang aku pakai ini, switchnya itu apa. Switch yang aku pakai adalah Gateron Yellow. Jadi ya mari kita dengerin bareng-bareng. Jadi itu pengalamanku menggunakan Rexus Daksa M84 Pro kurang lebih dari Maret tuh, berarti Maret, April, Mei, 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Menurutku udah cukup bagus ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih yang mau beli gitu kan, apakah oke, apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Kalau menurutku sih dengan kriteria kebutuhanku yang kayak tadi, yang aku butuh tombol-tombolnya yang banyak, butuh fitur multimedianya, butuh kerampingan, itu menurutku cocok banget buat aku dan bisa dipakai bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kebutuhan atau kriteria keyboard teman-teman sama sih, harusnya Rexus Daksa 84 Pro ini bisa jadi pilihan teman-teman ya. Gimana aku mau mamerin, tuh mantap banget sih, aku suka sama warna RGB nya ya. Segitu dulu aja apa yang aku pengen presentasiin ke teman-teman tentang Rexus Daksa 84 Pro. Kalau teman-teman sependapat atau ingin berkomentar, monggo dikomentarin ya, monggo komentar di kolom komentar. Segitu dulu dari Leon, dadah.